sampai 2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pendengar, kita bertemu lagi dalam Energi Sukses Bisnis bersama dengan Master Coach and Founder Smart Business Coaching Firm. Yang hadir di studio ada Coach Margeti Herwin atau Coach Getty. Selamat malam, Coach. Ya, kabar sehat ya, Coach? Sehat, alhamdulillah. Ya, Coach, untuk minggu ini atau kita akan kasih kejutan apa, Coach, buat pendengar setia Pro 3? Ya, jadi malam ini saya undang usaha yang mikro. Jadi di bawah kecil ada mikro dan bisnis ini baru dimulai dan bisnis ini unik gitu ya. Mungkin banyak orang yang tidak berpikir bahwa ini sebuah peluang usaha untuk bisa terus tumbuh. Nah, jadi ini nanti mungkin pebisnisnya sendiri yang akan menjelaskan mulai bisnis ini dari nol dan terus tumbuh sehingga bisnis ini berkembang karena memang strategi utamanya adalah menjemput pelanggan. Menjemput pelanggan. Ada pemilik usaha Kopi Sehati Jogja, ada Pak Reza Octavian. Pak Reza, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam Pak Reza. Selamat malam. Ya, mungkin bisa diceritakan ini saya ya. manggilnya bukan Pak Reza karena namanya Reza Octavian, saya manggilnya Pak Reo. Jadi lebih akrab ya, Reo. Ya, Reza Octavian. Oke, boleh ya Pak Reo gitu ya. Ini untuk usaha kopi sehatinya ini sudah mulai tahun berapa? Kita itu mengawali dari tahun 2023, jadi sudah berjalan 2 tahun lebih ya. Untuk di Jogja sebenarnya kita yang termasuk pionir. Sementara yang lain belum ada, kita sudah mengawali dengan menjual kopi ya, dengan sistem menjemput ke pelanggan. Jemput pelanggan. Iya. Jadi seperti apa ini untuk jemput pelanggannya, penjualannya? Kita mengawali dengan 2 cup atau 2 gerobak ya. Gerobak kopi mungkin di Jakarta mungkin sudah dikenal dengan ada satu produk, satu brand yang sudah megang lah di sana ya. Dan saya sendiri belajar dari brand itu. Saya ke Jakarta, saya tongkrongin itu salah satu penjual kopinya, saya duduk di situ, saya bersebelahan dan saya amati. Nah, dari sana, dari berbekal apa yang saya amati itu, kita aplikasikan ke Jogja. Tentunya karakter penikmat kopinya tentunya berbeda. Yeah. Kalau di Jogja itu kebanyakan mahasiswa. Ya. Mahasiswa kan mereka rata-rata ingin segera, ingin cepat sampai ke kampus, sehingga tidak punya waktu di pagi hari untuk berlama-lama di cafe shop. Demikian juga dengan para karyawan, para karyawan dan pekerja-pekerja lainnya. Nah, itu yang kita lihat ada celah, ya, di mana itu harus kita isi. Dan untuk jam makan siang juga seperti itu, persis seperti itu. Jadi kita datangin di mana pusat-pusat keramaian, teman-teman mahasiswa. Jadi kita datangin dengan tentunya kita lebih mobilitasnya lebih tinggi, kita bisa akses kemana saja, begitu seperti itu, Mas. Ya. Artinya ini strategi untuk ini ya, Coach ya, untuk mereka yang memiliki keterbatasan waktu gitu ya. Jadi kalau di Jogja itu banyak titik-titik kumpul. Iya. Ya, di mana titik-titik kumpul itu ada titik kumpul mahasiswa, ya, titik kumpul para kalau saya bilang driver ojek gitu ya. Terus ada mungkin orang-orang kantor. Nah, titik-titik itu dimanfaatin oleh Kopi Sehati untuk dijemput dengan tadi gerobak kopi listrik
Jadi ini orangnya keliling ke tempat-tempat titik kumpul itu sehingga penjualan itu menjemput rezeki jadinya. Iya. Karena kalau di coffee shop ini membutuhkan waktu gitu ya. Benar, karena banyak banget juga coffee shop di Jogja dan memang pelanggannya banyak juga. Kadang-kadang antri untuk beli secangkir kopi ya, sementara mereka tidak punya waktu, dan ini saya rasa ide yang brilian gitu ya, menjemput pelanggan, Bang Lukman. Emang dari awal Pak Rio konsepnya seperti ini, menjemput pelanggan, atau sebelumnya ada coffee shop? Kita berangkat dari tadi kita punya coffee shop di daerah Bintaro, Jakarta. Ketika kita pindah ke Jogja, awalnya kita akan membuat coffee shop. Cuman kita berpikir realistis saja ya. Banyak coffee shop itu yang bersaing dengan konsep, dengan estetik, dengan mau yang besar, yang segala macam itu memiliki modal yang lumayan. Ya. Kan kamu melihat di situ ada peluang yang betul-betul kita lihat, dan itu yang kita tangkap. Yaitu seperti tadi Pak Coach Keti bilang, ada beberapa titik-titik kumpul. Kita tahu di Jogja itu tempatnya mahasiswa, di mana nilai beli mereka tentunya nilai beli mahasiswa lah. Nah, makanya kita dari sebuah kafe di Jakarta kita pindah ke Jogja. Kopi yang kita bikin itu rasanya tetap rasa yang sama dengan kafe yang kita ada di Jogja, tentunya dengan standar yang sedikit kita turunkan. Tentunya kita adjust, kita sesuaikan lah dengan kemampuan mahasiswa. Tapi bahan-bahan yang kita gunakan itu tetap bahan-bahan premium yang sama dengan kopi yang kita tahu lah ya, kafe yang bintang box itu, ya itu persis lah seperti itu. Kenapa harus Jogja pilihannya? Sebenarnya kenapa harus Jogja? Sebenarnya kita itu terperangkap di Jogja. Kita mengikuti anak-anak. Kita punya 3 orang anak di Jogja. Saya memutuskan untuk pensiun dini dan pergi pindah ke Jogja untuk lebih dekat ke anak-anak. Karena saya sadar semakin tua usia kita, semakin waktu kita untuk berkumpul dengan anak-anak itu semakin berkurang, dan itu tidak ada nilai harganya. Kita undang itu jauh lebih penting dari sekedar mencari materi. Kita undang pendengar boleh ya, Pak Rio ya, Coach Keti ya. Silakan. Pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, Pak Rio, kalau bicara Jogja kan ini identik dengan makanan atau minuman yang murah. Ini bagaimana produk kopi sehatinya ini bisa menjangkau mahasiswa dengan harga berapa ini? Harga kita Rp8.000. Rp8.000 sampai dengan Rp12.000. Paling mahal Rp12.000. Paling mahal 12.000. Wow, terjangkau ya. Terjangkau. Harga mahasiswa. Ini Coach Jogja gitu pilihannya, dan memasang harga memang yang disesuaikan gitu ya Coach. Ini gimana Coach, strategi yang memang dibaca oleh Pak Rio? Ya, jadi Jogja itu ngangenin gitu ya. Karena makanannya selain murah, enak, dan sumber daya bahan makanan di Jogja itu lebih murah dibanding di Jakarta. Dan memang orang sana itu maupun orang aslinya maupun turisnya senangnya makan, senangnya kuliner, lesehan gitu ya. Jadi kota Jogja tuh kota yang sangat akrab. Saya sebulan sekali pasti ke Jogja karena ada klien-klien saya di Jogja dan lumayan banyak. Di Solo juga begitu. Dan memang kita melihat mahasiswa ini akan rame di cafe shop dan di lesehan-lesehan. Makanan apa aja di Jogja itu luar biasa laku. Jadi memang pasar
pasarnya, baik itu wisatawannya, baik itu warga lokalnya memang suka untuk nongkrong dan ngopi gitu, Bang Lukman. Jadi memang ini sebuah peluang yang luar biasa, apalagi dengan model strateginya Kopi Sehati ini jemput pelanggan, itu menambah semarak lagi untuk meningkatkan bisnis mikro di Jogja ini. Baik, kita sapa pendengar dulu boleh ya, Pak Rio dan Coach Getty ya. Yes. Ada Bu Dinda di Bogor ini. Bu Dinda, selamat malam. Malam kembali Bung Lukman. Ya, silakan. Silakan Bu Dinda. Ya, malam juga Coach Getty. Malam. Di hari Selasa malam nggak taraweh nih. Nanti malam saya tarawehnya sendiri. Karena ini tugas juga nih, amanah. Ya Bung Lukman, ya sama ya Bung Lukman juga nggak bisa dapat taraweh nih karena sudah saudara ya. Silakan Bu. Ya. Pak Rio, selamat malam. Selamat malam Bu Dinda, apa kabar? Hujan ya? Ini di Jogja baru saja hujan. Hujan di Jogja ya. Suara apa namanya Bung Lukman, suara Pak Rio agak pecah. Agak Iya, pecah ya. Kurang Baik. clear. Oke. Jadi kurang jelas kata-kata Pak Rio. Jadi Pak Rio, selamat malam Pak Rio. Selamat malam Bu Dinda. Selamat Selamat ya. Bogor. Alhamdulillah Bogor sejuk Pak, dan apalagi kalau minum kopi sehati ya Pak ya, makin di hati gitu ya. Sejuk di hati. Pak Rio, Oktober tanggal berapa? Kopi Sehati, terutama Americano yang net sugar. Silakan Bu. Pak Rio, Oktobernya tanggal berapa? Halo, Ya Bu. Apa Bu? Pak Rio, Oktobernya tanggal berapa? Oktober tanggal Oh. berapa? Si Bu. Ya, langsung Bu Dinda apa nih? Oke, jenis kopinya Pak Rio. Ini jemput bola, ini bisnis yang apa ya? Ya Coach Getty, Ya. yang menarik nih jemput bola, karena ini kalau jemput bola lebih banyak pasarnya gitu ya. Iya. Jenis kopinya Pak, karena yang saya tahu nih penikmat kopi oat sama penikmat kopi Gen Z itu sepertinya berbeda. Nah, jenis apa yang produk dari Bapak Rio ya, dalam hal ini Kopi Sehati. Nah, terus sepertinya, nah untuk di bulan Ramadan ini Pak, ini biasa memasarkannya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Oke, sepertinya itu lancar terus usahanya Baik. Bapak Rio. Amin. Terima kasih Bu Dinda. Ya, Coach Getty dan Bung Lukman, terima kasih banyak. Terima kasih. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Dinda di Bogor, kita menuju ke Tabat, Jakarta Selatan. Bu Ria, selamat malam. Iya, selamat malam lagi Bung Lukman. Ya, Malam Bu silakan. Ria. Apa kabar juga pendamping ganteng juga, Spaghetti. Ya, malam Bu Ria. Biasa. Selamat malam juga, sehat semua ya. Sehat, Apalagi dengan alhamdulillah. sama bikin kopi. Bapak siapa? Bapak Leo ya. Pak Rio. Pak Leo, selamat malam Bapak Leo, Kota Malioboro, Jogja. Aduh, Bapak ini asli orang Jogja ya. Pak, ya memang pencinta kopi ya, nggak mau pria. Apa Pak? Asli Jogja benar ya? Pak Rio ini Hah? pendatang di Jogja. Oh, maksudnya pendatang. Sama Pak, saya juga pendatang ke Jakarta nih Pak, merantau. Spaghetti, Yes. Lukman, Bapak Leo. Saya mau bertanya Pak Leo. Pak Leo ini memang sudah berapa lama sih Pak ini kopi gitu Pak? Nah, kopi ini kan memang nggak pria aja ya, wanita juga suka banget kopi ya kan. Terus kopi, apalagi kan kalau puasa kan libur kopinya ya, tapi nggak tahan kalau laki-laki pasti cinta kopi sama satu dengan rokoknya. Nah, kopi apa Pak yang Bapak ini yang terjual ini seberapa banyak apalagi di bulan suci Ramadan ini begitu. Apakah ada di Jakarta nggak Bapak? Tolong dong kasih tahu di Jakarta kalau memang ada. Terus buat Bapak kasih pantun dulu. Jalan-jalan ke Malioboro beli Cakep. kopi ya. Mampir sebentar beli kopi di Amburmo. Buka puasa dengan Kopi Sehati Yogyakarta. Rasanya nikmat, bikin hati adem loh. Baik, ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Bu Ria Ria. di Tabat ya. Berpantun Ria. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Rio. Ya, baik. Saya mencoba jawab dari Bu Dinda dulu ya. Hmm. Nah,
sebenarnya penggemar kopi yang kita tawarkan itu adalah bukan real penggemar, bukan pengopi. Pengopi akan lari ke kafe. Dan di Jogja ini ada sekitar 3.500 lebih kafe yang terdaftar. Belum lagi kios-kios atau warung-warung kopi yang kecil-kecil. Ya. Nah, para penggemar kopi akan ke sana mencari kopi yang betul-betul sesuai. Biasanya mereka itu sudah punya kopi yang kafe atau warung kopi yang sudah menjadi langganan mereka. Nah, untuk kopi sapi kita menawarkan ke khalayak umum. Kopi yang kita sajikan itu ada americano, ya, kopi hitam pahit. Itu segmennya adalah rata-rata pria berusia 30 tahun ke atas. Nah, lalu juga ada kopi aren, kopi hazelnut, kalau kopi aren itu segmentasinya itu rata-rata mahasiswa. Lalu ada kopi susu, kopi aren hampir sama. Nah, kita juga punya untuk menangkap pelanggan-pelanggan yang FOMO, yang mungkin lebih banyak perempuan, kita punya hazelnut, kita punya caramel, ya. Lalu tidak itu aja. Kalau misalnya datang dengan anaknya juga akan kita siapkan dengan kita punya coklat dan kita punya milky matcha. Nah, alhamdulillahnya semua produk kita sudah tersertifikasi halal Indonesia. Tidak semua kafe, apalagi warung-warung kopi yang peduli dengan itu. Kalau kita sangat-sangat peduli, karena kita merasa yang kita jual itu bukan hanya rasa, tapi juga adalah kenyamanan dan rasa aman bagi pelanggan kita. Nah, yang menjadi catatan buat kita adalah konsistensi rasa. Kecepatan pelayanan itu sudah harus betul-betul kita fokus karena penjualan kita di situ. Plus konsistensi dan rasa yang nikmat istilah kita, lalu rasa yang nyaman dan aman karena halal. Kalau kita mengistilahkan namanya jos dan dos gitu. Demikian Bu Dinda. Mudah-mudahan menjawab. Lalu strategi pemasarannya. Nah, kalau strategi pemasarannya di bulan Ramadan ini tentunya kita menghargai umat Muslim yang berpuasa. Kita baru berjualan itu dari jam 5 sore sampai dengan jam 10, jam 11 malam. Percaya apa tidak, di Jogja walaupun hujan, walaupun malam, penggemar es kopi susu, es kopi sehati itu tetap ada. Wah, luar biasa. Ngangenin. Ya, tapi ngomong-ngomong Jogja, kita sapa pendengar dari Jogja dulu nih, Pak Rio dan Coach Getty. Iya, ada Bu Pika di Jogja. Bu Pika, selamat malam. Terputus ya Bu Pika, nanti bisa masuk kembali ya. Coach Getty dan ini kita jeda sejenak ya Pak Rio ya. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Kami lanjutkan energi sukses bisnis bersama dengan coach atau master coach and founder Smart Business Coaching Firm, ada Coach Getty dan juga ada Pak Rio ya, tadi yang menjadi pemilik usaha Kopi Sehati Jogja. Kita sapa Pak Rio tadi yang sempat terputus, ada Ibu Pika di Jogja. Bu Pika, selamat malam. Malam. Ya, silakan. Oke. Mas itu apa? Mengenai itu kopi itu ya? Ya, silakan Bu Pika. Ya. Iya kan, kalau kopi itu kalau masak soalnya ya di kita enak itu kalau masak. Ya. Kalau itu sukanya bukan kopi itu. Ya.
Sukanya itu loh Mas, yang kayak video itu loh Mas, itu. Jadi apa ini Bu Pika, agak kurang jelas. Gimana? Pertanyaannya mungkin langsung. Kalau itu video ya Mas, yang itu Mas, video atau itu apa? Ya, mungkin nanti bisa masuk kembali ya Bu Pika ya. Kami sulit menangkapnya gini ya. Coach, kalau tadi penjelasan dari Pak Reo gitu ya, ini sudah menjangkau segmen anak muda. Tadi usia yang ya lumayan tua gitu ya. Ada ininya. Segmen pasar sendiri yang memang sudah di ini ya. Produk-produknya ini. Ya, jadi sangat sedikit kopi gerobak yang memikirkan bagaimana bisnisnya berkembang gitu ya. Mereka cuma dagang kopi sama bisnis kopi ya beda. Ya, strategi menggunakan gerobak nggak bisa disamakan dengan gerobak kebanyakan yang cuma dagang kopi. Tapi yang namanya bisnis perlu dipikirin produk apa yang dibutuhkan, terus bagaimana dikemas, ya, bagaimana produk itu dibuat dengan serius dan juga dipikirkan dengan harga yang relatif terjangkau, tapi tetap mempertahankan kualitas premium. Itu nggak semua bisa melakukan bisnis itu. Jadi Anda yang berbisnis mikro bukan berarti Anda jual murah. Ya, Anda punya untung yang sedikit sehingga akhirnya Anda berdarah-darah dan akhirnya bisnis itu nggak lama. Tapi ini perlu penelitian, perlu satu pembelajaran yang Anda miliki sehingga produk-produk Anda, walaupun produk itu harganya murah, tapi rasanya oke dan terjangkau dari harganya, dan ini segmennya bisa dituju dari produk-produk yang dibuat. Contohnya, untuk anak muda ya sukanya yang tadi kopi susu gula aren, hazelnut gitu ya. Terus ada matcha kopi. Karena memang anak-anak muda itu suka kopi yang rasanya manis. Tapi untuk yang kalangan orang kantoran, yang sudah tua, mereka suka kopi yang mungkin hitam, pahit gitu ya, kopi pahit gitu ya. Dingin atau panas, tapi ini kebanyakannya Pak Reo ini kopi sehatinya ini dingin, jadi kopi black dingin gitu ya, dan itu juga merupakan salah satu bagaimana kita bisa menjangkau pasar dengan produk dan kebutuhan yang mereka inginkan, Bang Lukman. Mungkin dari Pak Reo ada strategi lain nih untuk menjangkau pelanggan-pelanggan yang berbeda. Ya, apa Pak Reo? Bisa ditambahkan? Saya sedikit tambahkan dari apa yang disampaikan Coach Sweti ya. Karena gini, sebenarnya yang dijual oleh kopi sehati itu tidak hanya kopi, tidak hanya minuman non kopi, tapi adalah pengalaman menikmati kopi dengan cepat. Kami punya standarisasi rasa yang konsisten, lalu juga ramah ya dalam melayani. Itu udah menjadi suatu SOP lah dari kami. Nah, itu yang membuat pelanggan-pelanggan itu bisa kembali dan kembali untuk melakukan repeat order ke kami. Itu. Memang kalau ditanya tantangan ya, apa sih yang menjadi tantangan kami di sini? Ya, pertama tentunya kita bagaimana bisa menentukan harga yang di bawah dari rata-rata kopi lain, tapi dengan rasa yang harus semaksimal mungkin. Nah, banyak strategi yang kita terapkan di sini. Misalnya kita langsung berhubungan dengan distributor utama. Kita kasih kepercayaan ke mereka, lalu mereka kita bikin MOU yang betul-betul saling menguntungkan. Lalu juga kita seperti kopi, kita beli juga langsung ke petani, ya, dengan harga yang bisa kita negosiasikan. Dengan begitu kita bisa menekan harga tanpa menekan kualitasnya. Seperti itu. Nah, kalau untuk tadi apa kendaraannya itu sepeda listrik ya, Pak Reo ya? Iya. Sudah berapa unit? Kita menggunakan sepeda listrik yang sudah kita tentukan jam berapa ada di mana. Gitu. Karena saya juga tidak mau sepeda listriknya itu
kelamaan nganggur tanpa ada konsumen. Jadi jam sekian sampai jam sekian dia harus di sini, jam sekian harus di sini. Nah, untuk itu kita harus melakukan riset. Sebelumnya kita lakukan riset. Dan penggunaan sepeda listrik juga itu kita melakukan riset. Di awal-awal Kopi Sehati lahir, saya lah yang menggunakan sepeda listrik selama 2 hari. Dicoba memang. Betul-betul saya gunakan. Langsung riset. Itu saya muter Jogja dengan sepeda listrik. Ya. Dengan demikian saya belajar banyak. Bagaimana rasanya berpanas-panas di tengah hari untuk jualan, mendampingi, mencari konsumen. Ya. Dan bagaimana rasanya kita naik sepeda listrik yang tanpa goes melewati pedagang lain yang harus bersusah payah menggoes. Itu hanya bisa dirasakan kalau kita melakukan itu. Nah, sehingga apa? Sehingga untuk para riders itu yang pengguna penjajah melalui cup kita, saya selalu sampaikan ke mereka, tolong juga bermainlah dengan hati kalian ya. Ketika kalian bertemu siapa, itu betul-betul harus kita low profile aja, seperti itu. Ada berapa unit, Pak Rio? Kita sementara ini ada 6 unit. 6 unit. Coach, owner ini sampai ngerisetnya sampai turun langsung gitu ya, sampai menjajal sepeda listrik ini gimana, Coach? Ya, jadi memang kita harus merasakan gitu ya, karena semua orang yang punya bisnis kalau dia tidak bisa merasakan bagaimana pekerjanya itu melakukan pekerjaan yang ditugasi dalam usahanya, tentu dia tidak bisa bijak dalam menentukan kebijakannya, tidak bisa benar dalam mengambil keputusan untuk yang terbaik bagi karyawannya gitu ya. Jadi dengan Pak Rio ini sudah melakukan uji coba seperti itu, baru dirasakan gitu ya, bagaimana beratnya, bagaimana usaha yang harus dilakukan, bagaimana melayani pelanggan. Jadi siapapun nanti yang menjadi penjual dari Kopi Sehati gerobak sepeda kita, itu benar-benar kita ajarin sesuai dengan pengalaman dan apa SOP pelayanan yang kita harapkan. Karena memang penjual keliling di Jogja juga banyak, bukan cuma kopi, ada kue, ada apa segala macam. Tapi mereka ini kan semua punya rezekinya. Mereka ini semua mencari rezeki di titik-titik kumpul orang ya, di tempat lesehan-lesehan yang terjadi di Jogja itu di pojok manapun ada. Dan memang tentu kalau kita lihat cuma baru 6 ini peluang usaha yang besar. Jadi saya pernah setiap ke Jogja saya ketemu Pak Rio untuk kita ngobrol, kita bicara, dan ini memang peluangnya besar dan ada kemungkinan Kopi Sehati ini melebarkan sayapnya dengan partner-partner yang memang mau untuk menginvestasikan gitu. Ya, 1 sepeda, 2 sepeda, sehingga titik pengambilan kopinya itu juga disediain sama Pak Leo. Jadi tidak harus berangkat dari ininya, dapurnya, tapi dia sediain titik lagi untuk kalau habis ngambilnya di situ gitu. Biar lebih cepat ya. Titik-titik untuk pengambilan bagi si penjual sepeda Kopi Sehati ini, penjual kopi ini bisa mudah di titik-titik keramaian tadi gitu. Jadi satu riders itu bawa berapa cup? Berarti hitungannya cup ya, Pak Rio ya? Iya. Jadi satu riders itu kadang-kadang berangkat dengan 80 sampai dengan 120 cup. Ya. Lalu di cup mereka itu ada GPS dan kita selalu berkomunikasi melalui WA group. Nah, ketika kopinya sudah mulai menipis, misalnya tinggal 15 cup, kita akan supply. Kita akan supply dengan varian-varian yang kira-kira lebih habis terlebih dahulu. Jadi kita misalnya hazelnut sama caramel, aren, stoknya habis, itu akan kita supply. Kita jamin dalam waktu 15 menit dia sudah mendapatkan tambahan kopi, sehingga penjualannya tidak terganggu. Demikian juga dengan seperti es kristal gitu ya.
atau strollersnya kurang, plastiknya kurang, itu akan kita supply. Kalau di Jakarta kan cukup banyak ya Pak Rio ya. Kalau untuk di Jogja bagaimana? Di Jogja ada beberapa brand ya yang bersaing, tapi kita tidak menganggap dia pesaing kita. Kita sama-sama mencari rezeki. Kita punya karakter yang berbeda, dan ketika kita sudah betul-betul di medan perang, ketika sudah di lapangan, tentunya biarkanlah konsumen yang memilih kira-kira kopi yang mana yang cocok. Kembali lagi, kalau kopi Sehati kita konsisten dengan rasa, dengan menggunakan bahan-bahan yang premium. Ya, ini mantap ya. Tapi kita jeda sejenak dulu ya. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Oke. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp4.000. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Ya, kami lanjutkan Energi Sukses Bisnis bersama dengan pemilik usaha Kopi Sehati Jogja, ada Pak Reza Octavian, dengan tema sukses kembangkan usaha mikro. Tentunya dengan Coach Giti. Coach, tadi ini menarik ya ketika Pak Rio mengatakan ada beberapa usaha yang sama sebenarnya gitu ya. Tapi ini menganggapnya bukan saingan. Bagaimana Coach? Ya, jadi pasar itu sangat luas, Bang Lukman. Ya, kalau kita lihat di Jakarta banyak yang namanya Starling kita nyebutnya ya. Starling itu banyak penjual kopi saset dengan sepeda. Terus kopinya selalu hangat airnya. Kita nanya, ini airnya dari mana? Ada yang supply. Jadi ada lagi orang yang dipercaya sama mereka untuk menyuplai air hangat. Dia tukar termos aja, tukar termos dia bawa lagi, tukar termos dia bawa lagi. Jadi ini namanya bisnis ekosistem. Belum tentu sama orangnya yang nyuplai air panas sama yang jual saset. Tapi mereka kompak. Mereka saling menjemput rezeki masing-masing, tidak ribut karena memang rezekinya ada di sekitarnya. Dan di Jogja ini pasarnya luas banget, walaupun dibuat banyak pasti laku. Karena satu, kalau di Jogja ya harus tadi harganya terjangkau. Kalau terlalu mahal agak susah juga. Saya ngopi di Kopi Shop Jogja harganya juga lumayan murah. Ya, kadang-kadang mahasiswa di Jogja tuh kalau ngafe itu mereka belajar itu bisa berjam-jam. Dan itu tidak berani diusir sama yang punya kopinya. Nanti di blacklist nggak ada yang datang. Tapi mereka sangat menikmati kondisi itu gitu ya. Apalagi Gen Z sekarang belajarnya bukan di kampus tapi belajarnya di kafe. Bikin tugasnya di kafe. Anak saya dia kuliah di Jogja ya, dia belajarnya di kafe bukan di kampus karena bukan di kos-kosan karena dia bilang, "Pak, kalau aku belajar di kos-kosan aku ngantuk," katanya. Jadi dia sama teman-temannya walaupun belajarnya itu bukan kampus sama, bukan fakultas yang sama. Kadang-kadang mereka duduk belajar masing-masing itu beda belajarnya gitu. Kan lucu juga tuh Bang Lukman. Jadi pasarnya selalu ada. Yang penting tadi rasa ya, konsisten itu ya. Konsisten rasa, harga terjangkau ya. Insya Allah kalau kita nggak akan susah deh di Jogja gitu. Pak Rio, kalau untuk strategi kedepannya untuk Kopi Sehati apa ini? Strategi kedepannya ya. Kami sebenarnya terbuka ya untuk melakukan kolaborasi yang strategis ya untuk dengan pihak-pihak yang ingin mengembangkan konsep yang sama untuk menjemput pelanggan ya. Karena model yang seperti kita ini sudah teruji menurut saya, sudah efisien, dan saya yakin ya model seperti ini bisa kita replikasi di banyak titik yang lebih strategis dengan sistem yang sudah kami bangun dan sudah kami uji. Jadi ada beberapa yang ingin berkolaborasi dengan kami mengundang, silakan, mari kita sama-sama tumbuh dan berkembang. Kita tidak juga ingin segera besar, tapi yang kita inginkan adalah kita dekat dengan konsumen kita. Jadi bentuknya apa tuh? Investor atau franchise? Ada dua jenis. Silakan, kita menamakan bermitra.
kita Mitra. menawarkan ada bermitra di berbagai kota, monggo silahkan. Ya. Lalu juga kalau investor selama ini kita tidak kita masih tutup, ya, kita belum berani untuk bekerja sama dengan investor. Dan kalau misalnya ingin bermitra, monggo silahkan, kita akan tunggu, silahkan DM saya, kita akan diskusi untuk lebih lanjut, ya, untuk membicarakan hal ini. Jadi terbuka untuk kota-kota lain ya, Pak Rio ya? Ya, ada beberapa kota sih sebenarnya yang sudah kita dia mengadaptasi dari konsep kita, dan itu sudah berjalan. Alhamdulillah, rata-rata mereka 5 bulan sudah DP dan berkembang terus. Jadi gimana Pak Rio kalau untuk ada pendengar yang memang ingin bermitra dengan Pak Rio, menghubunginya melalui Instagram atau apa ini yang mungkin bisa diakses oleh para pendengar? Boleh melalui Instagram ke kopisahati.yk atau ke nomor handphone saya, bisa saya sampaikan di sini mungkin? Boleh, silakan. Oke, di 0816 48 40 310. Saya ulangi, DM kita di kopisahati.yk atau WhatsApp saya di 0816 48 40 310. Tentunya yang saya harapkan betul-betul pendengar yang betul-betul punya satu pemikiran dengan saya. Kita diskusikan saja terlebih dahulu sebelum kita menentukan arahnya kemana. Baik. Iya. Coach, closing bagaimana dengan jadi, usaha Pak Rio ini? Salah satu pengalaman dan pembelajaran yang kita dapat malam ini, ya, peluang usaha itu ada di mana aja. Asal kita punya ide, punya kreasi, dan mau melakukannya. Karena kalau cuma ide nggak dilakukan, ya cuma sekedar impian aja. Tapi Kopi Saat ini merupakan peluang usaha mikro dengan modal yang sedikit. Mungkin cocok untuk orang yang baru dapat pesangon, baru dapat bingung nih mau dikemanain. Main saham gak ngerti, mau beli emas mahal banget gitu ya. Tapi kalau dikasih ke orang ngejalanin, nanti kena tipu, pusing bahwa itu adalah uang pesangonnya dia atau uang pensiunnya. Mending usaha yang kecil tapi cukup untuk mengisi kebutuhan hidup gitu ya. Dan ini salah satu peluangnya. Jadi para pendengar silakan aja untuk mengambil pembelajarannya bahwa jika ada peluang, ya, kita mau jemput peluang tersebut dan kita punya ide, punya kreasi, kita bisa bikin bisnis apapun untuk bisa mendapat penghasilan dari diri Anda sendiri. Ya. Baik, Coach Getty dan Pak Rio, terima kasih ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Pak Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rp25.000 sampai 40.000. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.